Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Walhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas limpahan nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang sedemikian banyak yang kita tidak akan sanggup untuk menghitung satu demi satu. Maka sikap syukur akan memberikan kebaikan kepada kita. Sikap syukur akan menjadikan nikmat itu bertambah atau ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya ketika sikap kufur nikmat, maka bila kufur nikmat itu dilakukan oleh seorang hamba, maka ia pun akan menanggung resiko dalam bentuk siksa Allah yang sangat keras. Kisah Qarun merupakan satu contoh bagaimana Qarun yang telah diberi kenikmatan yang sedemikian banyak dalam harta kekayaan, namun ia takabur, menganggap bahwasannya harta kekayaan itu karena ilmu yang ada pada dirinya, seakan-akan kekayaan itu adalah karena dia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi.
Maka sikap takabur Qarun berakibat ia mendapatkan siksa dalam bentuk ditenggelamkan ke dalam bumi, dirinya dan seluruh harta kekayaannya. Kisah Qarun menjadi pelajaran bagi kita betapa kekufuran atau kufur nikmat itu akan menjadikan seseorang mendapatkan siksa yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasalah bersikap syukur, menyikapi semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa syukur. Apa bentuk menyikapi nikmat dengan sikap syukur? Apa bentuk sikap syukurnya? Para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika ia dikejar, diburu oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam beserta kaumnya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam lautan. Maka peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 atau hari ke-10 bulan Al-Muharram, sebagai wujud rasa syukur, Nabi Musa alaihissalatu wassalam berpuasa pada hari ke-10 di bulan Al-Muharram. Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang makin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan satu amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang kemudian amalan ini, amalan hari ke-10 di bulan Al-Muharram ini dilakukan oleh generasi berikutnya dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi, dengan mereka berpuasa pada hari ke-10 bulan Al-Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Al-Muharram pada hari ke-10. Kenapa demikian? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya lebih berhak untuk mengikuti sunnahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dibandingkan orang-orang Yahudi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada kalangan Ansar untuk menyampaikan berita bahwasannya pada hari ke-10 bulan Al-Muharram kaum muslimin diminta untuk berpuasa. Bagi yang telah menyantap makanan pada pagi harinya, maka sisa waktunya digunakan untuk berpuasa. Bagi yang belum menyantap apapun di pagi hari, maka sempurnakan hari itu dengan berpuasa.
Itulah yang disebut dengan puasa Asyura, puasa hari ke-10 bulan Al-Muharram. Agar membedakan puasa ini sebagaimana puasa orang-orang Yahudi, Nabi menghendaki puasa pada hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'a, hari ke-9 atau hari setelahnya. Inilah yang dilakukan satu bentuk perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud rasa syukur, yaitu dengan mengerjakan amalan-amalan ketaatan, mengerjakan amalan yang bisa untuk mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan salat malam dan kaki beliau sampai bengkak. Kedua kaki beliau yang mulia sampai bengkak. Maka kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang telah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bolehkah atau tidak sukakah bila diri saya menjadi seorang hamba yang bersyukur, menjadi seorang hamba yang bersyukur. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpayah-payah menunaikan salat malam, melakukan amalan kebaikan di malam hari, melakukan amalan ketaatan di malam hari dalam upaya mensyukuri atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan salat malam itu sebagai wujud rasa syukur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka kita dapatkan contoh dari para anbiya, contoh dari para nabi dari para nabi dan juga dari para rasul, bahwasannya mereka para nabi, para rasul dalam upaya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan amalan yang makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya wujud syukur para anbiya, wujud syukur para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melakukan amalan ketaatan, amalan-amalan yang makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan berbagai amalan ketaatan, dengan menunaikan berbagai amalan yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyebutkan
di antara bentuk syukur selain dengan hati, yaitu mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini, mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, juga mensyukuri dengan lisan, yaitu dengan menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja mensyukuri dalam bentuk anggota tubuh kita, bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Bila kita memiliki harta kekayaan, diberi nikmat dalam bentuk harta kekayaan, maka harta kekayaan itu dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan itu disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mendapatkan nikmat dalam bentuk ilmu, maka ilmu itu kita amalkan, ilmu itu kita tebarkan, kita dakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bila kita mendapatkan nikmat dalam bentuk kesehatan tubuh, kesehatan yang melekat pada tubuh kita, maka kesehatan itu selama tubuh kita sehat, maka gunakan kesehatan tubuh kita itu untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal-amal ketaatan, untuk menuntut ilmu dan yang lainnya. Itulah wujud bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika kita diberi rezeki dalam bentuk kehadiran anak di tengah keluarga kita, di tengah kehidupan rumah tangga kita, maka anak itu pun jangan disia-siakan. Tetapi anak itu benar-benar sebagai bentuk amanah, sebagai satu bentuk tanggung jawab kita, ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita, maka anak itu pun dididik dengan sebaik-baiknya. Anak itu pun benar-benar dibekali ilmu, disupport, didorong, dimotivasi agar ia rajin menuntut ilmu, karena dengan ilmu itulah ia akan mendapatkan bekal untuk menghadapi satu masa di mana ia harus hidup pada masa itu dengan tantangan yang berbeda, dengan keadaan zaman yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, dengan keadaan ketika kita hidup di masa sekarang ini. Maka sikap syukur kita dengan diberi nikmat, ya, anak-anak, ya, maka didik mereka dengan sebaik-baiknya. Satu dari bentuk upaya kita menjadikan anak itu tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam bentuk dijauhkan dari laknat Allah, dijauhkan dari kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ia diberi rahmat, ia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara usaha kita agar anak-anak kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, ya, dikala hidup. Di saat kita sebagai seorang ayah hidup, maka berusahalah untuk menjadi orang tua yang soleh. Berusahalah untuk menjadi orang tua yang baik, yang benar-benar menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar mencintai sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh. Mengapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari
hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan taqwal aba tahfadzul abna. Ketakwaan ayah, ketakwaan orang tua, dalam hal ini para bapak, tahfadzul abna, akan memberikan dampak terjaganya anak-anak. Beliau mendasarkan kepada surah Al-Kahfi ayat ke-82, yaitu satu ayat yang menceritakan tentang kisah dua anak yatim yang ada di satu kota. Dua anak yatim yang ada di satu kota, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan rezeki bagi kedua anak yatim itu ketika anak yatim itu beranjak dewasa. Allah siapkan harta kekayaan sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kedua anak yatim tersebut. Kenapa kedua anak yatim itu mendapatkan jaminan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk rezeki? Di penghujung ayat itu disebutkan wa kana abuhuma salihah. Ayah dari kedua anak yatim itu adalah orang soleh. Ayah kedua dari anak yatim tersebut adalah orang soleh. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan hadhil ayatul azimah, ayat yang agung ini, fiha dalilun zahirun, di dalam ayat itu terkandung dalil yang sangat jelas, ya, ala anna rajula saleh, sesungguhnya seorang ayah yang saleh, seorang ayah yang saleh, yuhfadhu fi dzurriyyatihi, akan memberikan penjagaan kepada anak keturunannya. Ya. Itu pemahaman dari ayat tersebut. Kemudian qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah, ya. Sa'id ibn Jubair rahimahullah mengatakan, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga meridhai keduanya, indah hadhil ayah, terkait dengan ayat ini, yaitu yang menyebutkan wa kana abuhuma salihah, wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua anak yatim itu salihah, adalah orang yang soleh. Maka kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala hufidha, dijaganya kedua anak yatim itu bisolahin abihima, dengan sebab kesolehan ayah kedua anak yatim tersebut. Jadi dengan sebab kesolehan seorang ayah, Allah memberikan jaminan kepada
anak-anak yang ditinggalkan oleh seorang ayah yang soleh tersebut. Ini satu bentuk keutamaan bagaimana dengan sebab kesolehan seorang ayah maka anak-anaknya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikhawatirkan tentang rezekinya, tidak perlu dikhawatirkan tentang bagaimana nanti dia hidup. Tidak. Kenapa demikian? Sebagai seorang ayah yang saleh, ia benar-benar yakin bahwasannya rezeki bagi anak-anaknya sudah disiapkan, sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada dirinya hanya sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga menyebutkan tentang ayat ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fihi dalilun ala anna ar-rajula salihah yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, menyebutkan atau menjadi petunjuk adanya dalil, ya, sesungguhnya seorang ayah yang soleh yuhfadhu fi dzurriyyatihi akan menjadi sebab terjaganya keturunannya. Jadi dengan sebab kesolehan seorang ayah, keturunan-keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali kesolehan itu ada pada orang tua. Kalau orang tua soleh pasti akan memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anaknya. Ya. Misal orang tua melakukan amalan-amalan soleh, misalkan sholat. Sholat yang ia lakukan, sholat sunnah yang ia lakukan di rumah, disaksikan oleh anak-anaknya. Artinya apa? Artinya orang tua telah memberikan contoh amal, contoh perilaku yang baik. Orang tua yang soleh, dia akan menjaga kata-katanya, ungkapan-ungkapan lisannya akan terjaga dengan kesolehannya. Tidak akan mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak akan mengungkapkan kata-kata yang jelek, ya. Tidak akan menyebut anaknya dengan nama-nama yang ada di kebun binatang. Tidak akan. Orang tua yang soleh tidak akan menyebut misalnya kepada anaknya dengan menyebut nama binatang misalnya. Tidak akan. Kenapa demikian? Karena kesolehannya, ia akan menjaga tutur katanya. Orang yang soleh itu kan tutur katanya terjaga, amalan-amalannya terjaga, ibadahnya terjaga, ya, segala aktivitasnya terjaga, makanan yang masuk ke dalam, ya, mulutnya pun terjaga, ya. Itu orang tua yang soleh, ya. Itu salah satu contoh saja dalam hal
ucapan, orang tua yang soleh tidak sembarang mengucapkan kata-kata, ya. Apalagi kata-kata jelek, ya. Orang tua yang soleh tidak akan mengucapkan itu. Misalnya mengatakan kepada anaknya kalimat atau kata, ya, kurang ajar misalnya. Contoh ini ya, contoh, jangan ditiru. Bagaimana kalau anaknya kemudian benar-benar kurang, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi orang tua yang soleh, dia akan menjaga segala perbuatannya, ya. Nah, dengan dia menjaga, ya, segala perbuatannya termasuk tutur katanya, tidak mengeluarkan tutur kata yang jelek, otomatis anak pun akan mendapatkan contoh keteladanan dari orang tua. Sebaliknya kalau orang tua itu tidak soleh, ya, perilakunya semau-maunya, ungkapan-ungkapan katanya, ya, buruk, ya, mengucapkan kata-kata yang jelek, ya, anak mendengar, ya, anak merasakan, ya, bahwasanya orang tuanya mengucapkan kata-kata yang buruk, ya, dan itu didengar oleh anak. Artinya apa? Anak mendapatkan contoh, mendapatkan keteladanan yang buruk. Nah, seperti ini tentu akan berbeda kalau sebuah rumah di mana orang tuanya adalah orang tua yang baik, yang soleh. Bahkan ketika anaknya misalnya mengungkapkan kata-kata yang buruk, orang tua yang soleh akan meluruskan, akan mengingatkan, akan menasehati, akan menegur. Jangan mengucapkan itu, nak. Wahai anakku, jangan kau ucapkan kata-kata itu. Itu kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk. Orang tua yang soleh akan mengingatkan, akan menegur, akan menasehati. Nah, itulah ketika kesolehan itu, ya, tumbuh di dalam sebuah rumah, sehingga anak-anak pun terdidik dengan baik, sehingga anak-anak pun mendapatkan contoh sosok teladan dari orang tuanya. Maka kesolehan itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada anak-anaknya. Disinilah pentingnya orang tua yang memiliki kesolehan, sehingga ia menjadi teladan bagi anak-anaknya, sehingga ia menjadi figur yang patut untuk dicontoh, yang patut untuk ditiru oleh anak-anaknya. Orang tuanya senang ibadah, diharapkan anaknya juga mendapatkan contoh. Oh, senang ibadah juga, ya, berusaha seperti itu. Tapi bagaimana mungkin, ya, anak mau misalnya, ya, berusaha untuk sholat berjamaah di masjid, sementara dari rumah tidak ada contoh. Orang tua menyuruh, kamu sholat sana ke masjid, tapi orang tuanya sholat di rumah. Antara kata dan perbuatan tidak seiring, tidak sejalan, ya. Artinya, ya itu tadi, tidak ada contoh teladan yang baik. Maka penting sekali peran orang tua yang soleh, ya, di dalam pendidikan anak. Di dalam pendidikan anak. Kalau orang tua soleh, dia akan begitu penyayang kepada anaknya. Orang tua yang soleh akan sayang sekali kepada anak-anaknya. Maka sikap sayangnya itu akan terwujud dari bentuk tutur katanya. Sikap kasih sayangnya itu akan terbentuk dari perilakunya. Memang orang tua itu penyayang kepada anaknya,
Bisa dilihat dari bentuk, sikap, perbuatan, tutur katanya. Ya. Kalau ia itu sayang kepada anak-anaknya. Beda kalau orang tua itu tidak sayang kepada anaknya. Anaknya mau pergi kemana, berteman dengan siapa, apa yang dilakukan, orang tua tidak mau tahu. Ya. Orang tua tidak mau tahu. Ya. Nah, itu berbahaya. Yang seperti itu jangan dibiasakan. Kalau anak bermain di luar, bermain dengan siapa, ya. Kalau anak itu bermain, ya, misalnya keluar rumah, apa yang ia lakukan di luar rumah, ya. Nah, itu penting bagi orang tua untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Orang tua yang soleh akan memberikan perhatian, ya, kepada anak-anaknya. Berbeda dengan orang tua yang, ya, masa bodoh, ya, tidak peduli dengan pendidikan anaknya, ya. Maka orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang tidak akan, ya, memberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan, ya, dalam keadaan membawa fitrah. Sebagian ulama menyatakan bertauhid, berislam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, yang akan menjadikan anak itu majusi, menjadikan anak itu Yahudi, perilakunya seperti Yahudi, ya. Au yunasiranihi, atau menjadi seorang Nasrani, ya, milahnya, cara hidupnya, cara pandangnya seperti orang Nasrani. Au yumajisani, atau seperti Majusi, penyembah api. Maka kedua orang tuanya akan memberikan warna kepada anak itu. Karena apa? Karena orang tualah yang memberikan bimbingan. Orang tualah yang akan memberikan taujihat, pengarahan kepada anak. Maka orang tua kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang ayah, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keadaan rumah tangganya, termasuk diantaranya tentang anak-anaknya. Diapakan anak-anak itu? Dibiarkan, tidak dididik, ya, tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak dipelihara fitrahnya sehingga ia menjadi hamba Allah yang bertauhid, nah, maka orang tua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, disinilah pentingnya sebagai orang tua hendaklah benar-benar memberikan satu bentuk keteladanan, satu bentuk contoh yang baik kepada anak-anaknya. Tidak hanya itu, kalau orang tua itu soleh, ya, akan memberikan warna, ya, kepada masyarakat di sekitarnya, ya. Bagaimana kesolehan itu memberikan dampak kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya orang yang di rumah, bahkan para tetangga pun akan merasakan nikmatnya punya tetangga yang soleh. Itu buah dari kesolehan, ya. Tapi satu saja bermasalah, ribut semua tetangga. Betul? Satu saja bermasalah, ya, kampung itu jadi
tidak nyaman. Tidak nyaman. Ya. Ini penting untuk kita, bagaimana kita hendaknya menjadi orang tua yang benar-benar soleh. Bagaimana menjadi orang tua yang soleh? Ya tentunya kalau ingin menjadi orang tua yang soleh, kesolehan itu bisa terbentuk dengan sebab adanya ilmu. Tidak mungkin orang itu soleh tanpa memiliki ilmu. Artinya apa? Ya kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Agar kita menjadi soleh, ya kita belajar agama. Ya. Karena agama kita ini menuntut untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Ya. Kesolehan itu bukan berdasar wangsit. Tiba-tiba orang melamun terus jadi soleh. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya. Tetap yaitu dengan menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berucap, berkata dan beramal. Sebelum seseorang berbuat, semuanya harus didasari dengan ilmu. Semua harus didasari dengan ilmu. Ya, ya jangankan urusan agama, urusan dunia saja, kalau tidak tahu ilmunya, ya, tidak akan jalan. Ya. Mau buka usaha, ya, bengkel otomotif, bengkel kendaraan, nggak punya ilmunya, ya nggak akan jalan, tidak akan jalan. Ya, paling bisa bongkar, tidak bisa pasang. Karena apa? Karena tidak punya ilmunya. Ya. Begitu juga membangun rumah, kalau tidak disertai dengan ilmu, dia menguasai ilmu bangunan, ya tidak akan baik bangunan itu. Ya. Itu dalam urusan perkara dunia, apalagi dalam perkara agama. Perkara yang akan menyangkut kehidupan akhirat seseorang, tentu perlu ilmu. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai orang tua. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, tentu kita harus memperbanyak ilmu tentang kesolehan itu. Ya. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga? Ya. Artinya apa? Kita berbuat soleh kepada tetangga. Bagaimana kita berbuat baik kepada anak-anak? Bagaimana kita berbuat sebagai suami, berbuat baik kepada istri? Tentu harus dengan ilmu. Ya. Tidak dengan perasaan, tidak dengan katanya dan katanya, tetapi atas dasar ilmu. Bagaimana memperlakukan istri ya, dengan baik, bagaimana memperlakukan anak dengan baik, semuanya dituntunkan di dalam agama. Dan kita sebagai seorang pimpinan keluarga dituntut untuk mendapatkan ilmu dari agama tersebut. Maka dengan bekal ilmu, ya, mudah-mudahan kita menjadi termasuk orang yang soleh, yang akan memberikan dampak penjagaan kepada anak keturunan kita nanti. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan mari kita senantiasa ya, memotivasi diri kita untuk mencintai ilmu, untuk senang menuntut ilmu, untuk selalu berbuat kebaikan, mengamalkan ilmu itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.